Ah, ah, Alhamdulillah, senang sekali Kak Komang bisa jumpa sama anak-anak yang hebat, anak-anak Indonesia yang cerah, ceria, dan selalu semangat belajar walaupun apapun keadaannya. Karena apa? Karena negeri ini, bangsa ini, Indonesia ini milik kalian kelak di 20 tahun kemudian dan 30 tahun kemudian. Tentunya butuh anak-anak yang hebat, yang selalu mau belajar, ceria, dan semangat. Semangat semuanya ya. Kalau semangat, ayo Kak Komang mau pada malam ini merdeka. Gitu ya. Ayo semuanya tangannya menggenggam. Merdeka. 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 Hebat. Komang kok pakai kacamata, Kak? Iya kok malam ya, ini kok gelap sekali ya. Dia Kenapa ya? dongeng. Oh iya, karena ini pakai kacamata. Dicopot dulu kacamatanya. Nah, sudah kelihatan terang ya. Bagaimana keadaan kalian di malam ini? Pasti kita bersyukur ya, karena kita sudah dalam keadaan sehat, tentram, dan siap untuk beranjak ke alam mimpi yang indah. Tetapi sebelum berangkat ke alam mimpi yang indah, ayo bersama Kak Komang, kita bersama-sama mendengarkan dongeng sebelum tidur. Baik, sudah siap ya teman-teman? Kalau sudah siap, jempolnya dong. Ya, hebat. Alhamdulillah. Anak Indonesia memang hebat ya. Luar biasa. Tepuk tangan. Pipi. Tepuk hidung. Tepuk gigi. Au, 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 au. Baik. Di kesempatan ini Kak Komang ingin mengajak kita untuk mencintai negeri kita. Negeri yang luar biasa, yaitu apa teman-teman? Indonesia. Jempol. Merdeka. Sekarang kita buka. Ya. Kenapa ya kok merdeka itu penting? Kenapa ya kok merdeka itu perlu? Kenapa kok Indonesia harus jaya? Dan kenapa harus NKRI harga mati? Baik, Kak Komang mau mulai ya. Dulu, zamannya kakek kita, kakeknya kakek kita, kakeknya kakek kita, kakeknya kakek kita, kakeknya kakek kita. Ratusan tahun yang lalu ada sebuah pulau. Pulau negeri yang penuh dengan pulau. Ada lautannya banyak. Ada pulaunya juga, dan di situ ada tanah yang luar biasa suburnya. Sangat subur teman-teman, hingga apapun yang dilempar ke sana, baik biji-bijian ataupun tongkat yang ditancapkan, di situ akan tumbuh menjadi sebuah tanaman yang nanti pasti ranum, berbunga, berbuah, indah sekali. Bahkan itu akan bisa menumbuhkan apa saja. Kak Komang senang apabila hidup di negeri itu. Subur tanahnya. Jadi tidak akan kekurangan apapun karena semuanya bisa tumbuh. Sungguh makmur dan indah sekali. Rakyatnya hidup tentram dan juga semua flora dan fauna juga tumbuh dengan sangat subur.
Keindahan negeri itu sempat terlihat oleh banyak sekali orang-orang dari negeri-negeri yang jauh di sana. Hingga suatu ketika datanglah sekelompok orang yang sangat senang dengan negeri itu. Mereka itu tinggi, rambutnya putih, pakai kumis, dan pakai seragam. Kita orang suka sekali dengan negeri ini. Perkenalkan, kami orang-orang dari negeri jauh. Ribuan kilometer jauhnya dari negeri ini. Kami namanya orang Belanda. Ingin sekali kami berdagang untuk mendapatkan bahan dagangan dari negeri ini. Ternyata ada dari negeri luar yang ingin datang ke Indonesia untuk berdagang. Berdagang apa ya? Aku mengenal di negeri ini ada negeri rempah-rempah. Rempah-rempah bisa tumbuh. Kalian tahu nggak, rempah-rempah di negeriku harganya lebih mahal daripada emas. Aku ingin berdagang di negeri ini. Akhirnya Belanda masuk ke negeri Indonesia. Senang diceritain loh, Adek. Negeri yang indah ini akhirnya didatangi oleh sekelompok orang dengan perahu yang sangat besar. Perahu itu dikasih nama VOC, yaitu Perserikatan Dagang. Mereka datang inginnya berdagang, tetapi teman-teman, Bukanya ketika besok. mereka berdagang, mereka mendapatkan hasil yang banyak, bukan rasa bersyukur atau bersahabat terhadap negeri ini. Yang muncul adalah rasa rakus. Sehingga mereka tidak sendirian datang ke negeri ini, yang tadinya hanya untuk berdagang, tetapi mereka membawa pasukan yang siap untuk bertempur. Pasukan siap. Mereka membawa senjata. Siap senjata. Mereka membawa senjata. Senjatanya banyak. Bahkan membawa pasukan satu kapal perahu banyak. Dan mereka menaiki perahu, datang di pesisir pantai, di negeri yang makmur itu, atau negeri yang nanti akan menjadi sebuah negeri kebanggaan kita, yaitu Indonesia. Mereka masuk berbaris. Halo. Kak Komang. Semua pasukan siap. Mereka siap membawa apa saja yang diperuntukkan untuk merampas segala sesuatu yang ada di negeri yang indah tadi. Benar. Semua hasil tanaman yang tumbuh di negeri itu dirampas. Semua yang ditanam dan memunculkan hasil-hasil rempah-rempah dirampas. Tidak cuma itu, mereka memanggil semua orang yang tinggal di negeri itu. Kamu semua orang kumpul di sini. Iya Tuan, ada apa? Semua orang berkumpul. Semua orang yang tidak punya senjata, tidak punya pakaian yang bagus, semuanya berkumpul hingga akhirnya mereka disuruh kerja paksa. Ayo semuanya harus kerja. Kalau tidak kerja, maka aku tembak. Ada yang ditembak kena pipinya. Ayo, sakit Tuan, jangan
Ada yang kena hidungnya. Aduh, hidungku kena Tuhan. Jangan ditembak. Ada yang kena bokongnya. Semua ketakutan. Negeri yang aman tentram, hidup di sana gemah ripah loji nawitoto tentrem Kertoraharjo. Tiba-tiba harus dipenuhi dengan tangisan ketakutan. Kenapa sekarang kami tidak bisa hidup tentram? Kenapa kami sekarang hidup ketakutan? Ya, aduh Buni, jangan keluar rumah Buni. Ya Pane, jangan keluar rumah. Nanti kau ditembak. Ya, aku takut. Ya. Suasana berubah menjadi mencekam. Karena kerakusan dari mereka dari negeri-negeri jauh. Teman-teman, itulah awal dari kolonialisme, penjajahan. Mereka dengan kekuatan menekan yang lemah. Mereka memaksa yang lemah dan memaksa semuanya untuk menguntungkan diri mereka. Boleh nggak kalau kita punya kekuatan terus kita menganiaya seseorang? No. Jangan teman-teman. Itu tidak menyenangkan. Hingga akhirnya selama 350 tahun kita dijajah sama kerakusan seseorang kelompok penjajah yang ingin merampas ini. Seperti apa ya? Seperti seorang pemburu yang masuk ke dalam hutan, dia ingin menangkap apa saja yang ada di dalam hutan. Apa saja yang ada di dalam hutan. Sedih sekali. Ya. Nah, teman-teman, seperti pemburu yang masuk ke dalam hutan. Ada pohon ditebang. Ada binatang, hewan dikulitin. Diambil dagingnya, dimasak, dimakan tanpa izin. Dan kulitnya dijadikan, dikumpulkan menjadi sebuah komoditi. Begitu menakutkan kalau manusia mengikuti hawa nafsu rakusnya. Ayo Farici, ini kenal Pokoknya untung. Tidak mau tahu apa akibatnya. Teman-teman, ternyata pemburu yang masuk di dalam hutan tadi membuat takut semua ekosistem yang ada di hutan itu. Orang-orang pada ketakutan, orang lemah ketakutan, atau kelinci ketakutan. Aku takut, aku nggak mau. Begitu pula orang yang juga saat itu menjadi bangsawan atau menjadi seorang seperti harimau. Aku takut untuk memimpin hutan ini lagi. Mending aku pergi masuk ke dalam hutan yang paling dalam, sehingga mereka para pemburu, para penjajah tidak masuk di sini akan melukaiku. Teman-teman, semuanya ketakutan. Termasuk yang terbang di langit pun, si elang, Raja Wali atau Garuda tidak bisa terbang dengan leluasa, karena ketika mereka terbang leluasa, mereka akan ditembak dari bawah dan jatuh. Sungguh tidak menyenangkan dijajah, teman-teman. Tidak bisa keluar rumah seenaknya. Tidak bisa makan minum yang enak-enak seperti sekarang. Semuanya ketakutan. Nah, teman-teman, mereka Belanda pada saat itu bukan berarti mereka
tidak bertempur untuk masuk dan merampas apa saja di negeri ini, untuk menjajah dan menjadikan kolonialisme di sini. Tetapi mereka juga bertempur melawan raja-raja. Tetapi apa? Pada saat itu belum ada persatuan, belum ada keinginan untuk merdeka bersama, sehingga mereka bertempur dengan sebuah kerajaan, dan kerajaan itu kalah, mereka menang. Mereka mencari kerajaan yang lain, ditempur dan kalah oleh yang namanya kerajaan Ratu Belanda. Sungguh sedih negeri ini, karena ternyata Belanda memiliki politik defisit tempera. Politik defisit tempera itu memecah belah agar supaya bangsa ini, para raja di dalam negeri yang makmur ini tidak bersatu. Sungguh indah persatuan, teman-teman. Seharusnya harimau mengumpulkan seluruh binatang yang ada di hutan. Ayo semua binatang yang ada di hutan yang makmur ini, semuanya berkumpul bersamaku. Ayo kelinci, kamu masuklah ke dalam tanah, masuk ke dalam terowongan-terowongan tikus, terowongan ular, terowongan semut. Semuanya beritahu bahwa kita harus bersatu, berkumpul. Kau kuda. Iya, Baginda. Baginda, ada apa? Kau sampaikan kepada semua penghuni hutan ini agar bersatu. Terus si macan harusnya memanggil sang elang. Wahai elang atau Garuda, datanglah ke sini, sampaikan kepada seluruh penghuni langit agar supaya ikut bersatu memantau, menghalau pemburu yang masuk atau penjajah yang masuk. Nah, teman-teman, harusnya begitu. Harusnya kita bersatu. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Ketika kita sudah berkumpul, ada seorang ibu menimang anaknya. Lela, 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 letu. Anakku, kamu belajarlah yang rajin ya, naknya. Biarkan rembulan ini menjadi saksi. Biarkan matahari terus terbit dan bersinar terang untuk kemerdekaan negeri ini, nak. Jadilah anak yang rajin belajar dan bisa menjadi pahlawan kelak. Seorang ibu, tetapi tidak hanya seorang ibu, berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu ibu pertiwi dari negeri ini menggendong anaknya dengan harapan yang sama, harapan keluar dari ketakutan-ketakutan, harapan untuk keluar menjadi seorang yang merdeka, negeri yang merdeka. Hingga akhirnya bayi-bayi itu pun dari generasi ke generasi terus belajar dari generasi berikutnya, belajar dari generasi berikutnya, hingga akhirnya mereka ingin memiliki sebuah identitas keberanian dan kesucian hati, yaitu keberanian dengan warna merah dan kesucian hati yang putih. Mereka mengibarkan bendera merah putih, terus bertempur. Serbu. Pertempuran demi pertempuran ingin merebut kembali kemerdekaan dari penjajah-penjajah yang rakus di negeri ini. Tapi mereka ada yang bergerilya karena senjataan kalah. Mereka hanya membawa ketapel, membawa tombak, bambu runcing, dan sebagainya. Tetapi penjajah memakai senjata tank, senjata tembak,
Bahkan tembaknya hebat-hebat, teman-teman. Ada yang sekali tembakan 2 peluru keluar. Nggak cuman itu, mereka ada pelontar dinamit. Jadi ada pentol bakso dimasukkan ke pentol bakso, ada pentol dimasukkan ke selongsong, dinyalakan, boom. Ya, tetapi merdeka atau mati itu semboyan dari para pahlawan. Teman-teman, ternyata yang rakus itu banyak apa sedikit ya? Benar. Yang rakus itu banyak sekali, hati-hati. Jangan sampai jadi anak yang rakus ya. Kenapa? Seperti para penjajah, ternyata mereka sedang berebut daerah jajahan. Ada kelompok-kelompok penjajah yang bertempur. Wow, hingga akhirnya, ngeri sekali teman-teman. Di luar negeri yang indah ini, ternyata terjadi pertempuran-pertempuran yang tidak kita pernah lihat. Di sebuah tempat di titik di selatan dari Asia, ada namanya Pearl Harbor. Oh, apa itu ya? Pelabuhan Utara. Di situ ada sekelompok penjajah, sekelompok manusia yang ingin menguasai dunia. Para sekutu berkumpul di sana dengan kapal-kapal yang hebat, kapal-kapal tempur, pesawat-pesawat terbang. Mereka berlabuh di situ. Ada kapal induk besar dengan puluhan pesawat terbang di situ. Mereka berkumpul di situ hingga mereka ingin menguasai dunia dengan kekuatan persenjataan. Ya, Amerika dan sekutunya dan teman-temannya, mereka berkumpul di situ. Tetapi mereka juga punya musuh penjajah-penjajah yang lain, yaitu Jepang dan teman-temannya. Sehingga terjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Perkenalkan, kami dari Jepang, arigatou gozaimasu. Ayo sekarang kita bangsa Jepang harus bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, kekuatan Asia. Kita harus bisa mengalahkan mereka orang-orang sekutu. Ayo sekarang kita serang dengan diam-diam. Kita pakai semua persenjataan kita, yaitu persenjataan pesawat terbang. Dengan pasukan hara kiri, hara kanan, hara. Ternyata ada bangsa Jepang yang siap bertempur. Mereka menyusun kekuatan sehingga ketika pagi-pagi, ketika semua pasukan sekutu belum siap di Pelabuhan Mutiara sana, ternyata mereka sudah siap untuk mengirimkan pasukan. Terjadilah pertempuran Pearl Harbor, di mana tentara sekutu hancur lebur pada saat itu, diserang secara mendadak oleh Jepang. Mereka bertempur, mereka masih, aku belum mandi, sudah diserang, bagaimana ini kapten? Aduh, kapten, bagaimana? Kaptennya masih bangun tidur. Tiba-tiba ditembak. Ditembaki mereka, dibomi, hingga akhirnya, ayo kita balas. Komandan, bagaimana komandan? Aku tidak siap nih. Bagaimana? Aduh, sedang dipegang senjata. Aku kecelakaan, kapten. Aduh, malu bagaimana ini, kapten? Kok yang penting bertempur? Semuanya siap bertempur, tapi akhirnya kurang siap. Hingga akhirnya kekalahan pertama pada saat itu, yaitu di Pearl Harbor, dan akhirnya Jepang menang. Jepang menyatakan kemenangannya di seluruh dunia. Kita orang Jepang menang, tepuk tangan. Sekarang semua daerah jajahan dari para sekutu harus pergi. Harus kita kuasai, termasuk negeri kita. Semua pemuda yang tadi
anaknya dari para ibu pertiwi yang sudah siap untuk bertempur, tapi ternyata harus berganti penjajah. Mereka berkata, ternyata Belanda kalah. Mereka pergi, hore, mereka pergi, hore, mereka pergi. Datang ternyata Jepang. Kami adalah sahabat kalian. Kami orang Asia juga. Kalian teman kami. Teman-teman, pada saat itu kita percaya bahwa ternyata keadaannya lebih berbahaya. Jepang pada saat itu menjajah dengan amat sangat agresif, dengan lebih kejam. Tambah tersiksalah anak bangsa negeri ini. Sehingga mereka sedih betapa kemerdekaan itu mahal harganya. Tidak bisa lepas dari satu penjajah. Ternyata harus dijajah lagi oleh negeri berikutnya, penjajah berikutnya yang lebih kejam. Nah, teman-teman, kita tahu pasti ada yang lebih berkuasa dari segalanya, yaitu Allah. Hingga akhirnya terjadi sesuatu kejadian yang amat dahsyat. Tentara sekutu yang kemarin kalah di tahun insya Allah 1942 di Pearl Harbor, akhirnya mereka menyusun sebuah serangan yang tidak terduga, yang lebih menakutkan, yaitu mereka membuat bakpao. Kok membuat bakpao? Enak dong tak Komang? Bukan, membuat sebuah bom yang amat besar. Namanya adalah bom atom. Aku akan menyerang Jepang dan aku akan ngebom. Teman-teman, apa yang terjadi? Pesawat Amerika dengan Big Boy-nya atau bom yang dikasih nama Big Boy, mereka membawa 2 bom. Bom yang amat dahsyat besarnya melewati Laut Pasifik dan mereka terus dikawal oleh beberapa pesawat yang hebat. Yuk teman-teman, semuanya tangannya jadi pesawat. Mereka sampai di negeri Jepang dan mereka melepaskan 2 bom dahsyat mereka, yaitu bom atomnya yang pertama di kota Hiroshima dan kota Nagasaki, sehingga terjadi bom yang dahsyat seperti jamur. Ayo semuanya meledak yuk. Dahsyatnya bom itu sehingga bisa membunuh jutaan manusia orang Jepang pada saat itu sehingga Jepang ketakutan dan kaisar daripada Jepang langsung menyerah. Menyerah. Dan akhirnya Jepang pun menyerah, teman-teman. Dan Jepang yang menjajah di Indonesia berjanji, kamu orang Indonesia, bertahan sebentar lagi kalian akan merdeka. Tapi tanggal 22 Agustus ya. 21 atau 22. Sabar ya. Kita percaya, pemimpin kita percaya. Percaya apa enggak ya? Tidak. Jangan percaya. Jangan. Pak Karno, Pak Insinyur Soekarno bersama teman-temannya, ada Bung Hatta, Bung Cayukti, dan sebagainya. Tidak. Kita
Jangan sampai kemerdekaan ini ada pemberian. Jangan. Aku tidak yakin bahwa Jepang akan mengembalikan kemerdekaan ini kepada kita. Tidak. Kita harus siap berjuang. Kita siap berjuang. Ayo. Kita bikin kemerdekaan sendiri. Nah, teman-teman, akhirnya benar. Kita semua berkumpul. Aneka macam suku, bangsa, dan agama berkumpul memiliki niat yang satu. Niat menentukan bangsanya sendiri. Niat menentukan masa depan bangsanya sendiri. Niat menentukan keberuntungannya bangsa itu sendiri. Niat bersatu untuk menentukan pemerintahannya sendiri. Hingga akhirnya benar. Ternyata Jepang pada saat itu para penjajah yang sedang ingin menghadiahkan kemerdekaan ke Indonesia, ternyata pada saat itu Jepang hanya menunda waktu untuk menyerahkan kembali ke penjajah sebelumnya, yaitu Belanda. Teman-teman, alhamdulillah kakek nenek kita yang berjuang bertempur untuk negeri tercinta ini akhirnya bersatu, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 mereka melakukan kemerdekaannya sendiri. Mereka senang, mereka ingin gembira bersama menyatakan bahwa saat ini kita merdeka. Hingga akhirnya proklamasi pun menggema menyentuh semua sanubari hati para pejuang kita. Dan kita akhirnya merdeka. Merdeka. Itu enak. Merdeka. Duduk miring. Merdeka. Ayo semuanya pakai merdeka. Merdeka. Luar biasa hebat. Nah, teman-teman, ketika Indonesia merdeka dengan sebuah simbol bendera kebanggaan kita, merah, berani, dan putih suci. Disinilah hati kita semua terpaut menjadi satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Teman-teman, siapa yang senang jadi anak Indonesia? Saya. Hebat. Kak Komang senang semuanya anak Indonesia yang hebat, luar biasa. Kak Komang, apakah sekarang kita harus siap bertempur, membawa senjata, memegang golok, memegang bambu runcing? Ya, sudah berbeda zamannya. Kita sekarang berjuangnya mengisi kemerdekaan ini dengan banyak-banyak belajar. Jangan malas-malas. Kalau malas-malas nanti kita tidak akan jadi bangsa yang besar. Harus berilmu. Karena apa? Setiap zaman pasti berubah. Kak Komang takut nih. Nanti memang kita merdeka. Tapi sebenarnya kita masih dijajah. Jangan. Karena apa? Penjajahan itu tidak selalu dengan kekerasan, teman-teman. Tetapi penjajahan itu bisa dengan kelembutan. Kalian, anak-anak yang hebat, yang memiliki negeri yang makmur, tanah yang subur,
tanaman-tanaman yang bisa tumbuh. Bahkan emas bisa tumbuh di negeri ini. Bayangkan pada zaman penjajah dahulu, rempah-rempah yang bisa tumbuh dipanen di negeri ini, itu harganya lebih mahal daripada emas. Nah, sungguh indah. Kalian harus bersyukur ya punya negeri ini. Indah sekali negeri ini. Ayo kita jaga bersama. Kita jaga bersama-sama. Jangan sendirian. Kalian harus rajin belajar dan sayang sama teman-temannya. Komang, tapi kan aku sekarang pandemik nggak bisa sekolah. Terus bagaimana Kak Komang? Tetap cari teman. Karena sekarang sudah dimudahkan dengan teknologi. Saling menyapa teman. Bahkan kalau bisa belajar bersama seperti saat ini, teman-teman. Ya. Kita semua harus mengisi kemerdekaan ini dengan apapun keadaannya, dengan belajar, dengan terus beribadah, ya, yang rajin sholat, rajin yang mengaji bagi yang muslim, ya. Dan yang jelas jangan lupa harus berbakti kepada ayah dan bunda, karena ayah dan bunda sekarang pahlawan-pahlawan kalian yang mengisi kemerdekaannya di masa ini untuk apa Kak Komang? Untuk mengestafetkan atau mengantarkan kalian agar supaya kalian menjadi orang hebat, orang yang bisa nanti menjadi generasi penerus bangsa Indonesia. Karena apa? Negeri ini harus terus dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah diberikan negeri yang kemari palo jinawi tata tentrem keterahaja. Maka dari itu kita harus bisa menjaganya dengan ilmu dan iman, ya. Hatinya baik karena iman, rajin beribadah, anak muslim rajin ngaji dan rajin sembahyang, ya, cinta sama Allah dan Rasulnya, dan juga berakhlak mulia. Tentunya semua yang ada di hati ini akan menimbulkan energi yang kuat, alam pikir yang hebat, yaitu ilmu-ilmu yang nantinya akan bermanfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami semua ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik, dan amal-amal dari apa yang kita upayakan menjadi amal yang baik. Teman-teman, demikian cerita Kak Komang tentang negeri ini. Ayo semua kita jaga negeri ini dengan hati dan alam pikir kita, dengan ilmu dan iman kita, sehingga negeri ini tetap jaya, makmur, dan sentosa. Aku cinta Indonesia. Ayo teriak, aku cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Ada hebat. Aku mendoakan kalian menjadi anak-anak yang luar biasa di masa depannya, gilang gemilang cemerlang, manfaat ilmu, manfaat umur, barokah umur, dan segala sesuatunya bisa bermanfaat bagi negara, bangsa, dan agama. Nah, teman-teman, itu ceritanya Kak Komang ya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa mimpi yang indah, mimpi yang tentram, ya. Nah, jangan lupa berdoa sebelumnya ya, agar kita semua bisa diberikan keselamatan di dunia wal akhirat. Teman-teman, merdeka.
Merdeka. Merdeka. Merdeka. Baik teman-teman, demikian bersama Kak Komang, mimpi yang indah dan selalu bersyukur ya atas segala nikmat yang sudah kita nikmati. Di antaranya adalah kenikmatan kemerdekaan Indonesia. Demikian salam sayang dari Kak Komang untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya hadirnya ya. Itu ulang dong. Oma. Dadah. Tahu tuh.